Sujudku pun takkan memuaskan inginku untuk hanturkan sembah sedalam kalbu. Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah, untuk nama, harta, dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat. Karena ini tayangan spesial, saya sedang berada di Kampung Jawa Pawone Simbah di area Batang, Pekalongan. Dan di sebelah saya sudah ada ownernya nih, dua owner sekaligus ya, dan mereka suami istri dan selalu kompak untuk membuat bisnis yang yahut dan keren. Kita sapa beliau yuk pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Satrio? Budian, Masya Allah. Alhamdulillah bisa jumpa nih. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini selain cerah juga tambah subur kayaknya Pak ya. Alhamdulillah. Berkat apa namanya ngicip-ngicip itu. Masya Allah. Sebagai quality control. Bicara tadi Kampung Jawa Pawone Simbah nih Pak Satrio. Ini sejak kapan berdiri? Ini mulai buka itu tanggal 11 Juli 2019. Oh, Masya Allah. Jadi ini satu setengah tahun. Satu tahun Ya, satu ya? tahun setengah lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Tapi viral loh ini sobat pemirsa. Kalau search di Google, di Instagramnya, itu viral banget. Ini apa sih yang membuat viral? Konsepnya bagaimana ini Pak Satrio dan Budian? Ini yang kreatornya. Alhamdulillah, Tat. Awalnya sih kita memanfaatkan barang-barang peninggalan orang tua, Tat, ini. Jadi kita punya barang-barang peninggalan orang tua yang istilahnya mangkrak, tidak dimanfaatkan. Makanya kita memanfaatkan itu. Intinya sebenarnya awalnya di situ. Makanya kita bikin konsep, karena barang-barangnya warisan orang tua itu kan tua-tua, kuno-kuno gitu. Berarti zaman old ya? Iya, zaman old. Itu kita memang konsepnya pengen bikin rumah makan yang istilahnya nanti makanannya juga jadul-jadul untuk mengimbangi barang-barang yang jadul ini. Oh, gitu. Sampai menu-menunya itu pun juga sama ya? Iya, jadul, Dat. Menunya jadul semua. Kok terinspirasi pakai nama Pawone Simbah? Nah, itu ini kebetulan orang tua sudah nggak ada, di rumah tuh banyak barang-barang kuno, termasuk panci-panci, kemudian apa ya, dandang itu zaman kuno itu yang mungkin sekarang udah modelnya sudah berbeda. Itu kami manfaatkan, kami gunakan dan kami manfaatkan sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai nemu tadi nama Pawone Simbah itu. Ya, karena itu pakai ini apa X punya orang tua ya, orang tua sudah nggak ada, ini Pawone Simbah. Nama itu lebih familiar untuk pengunjung karena seakan-akan itu pengunjung itu datang berada ke di Pawon, berada di rumah Simbah ya, berkunjung di rumah Simbah ya. Kita pengen membuat apa suasana seperti itu. Dan ini terbukti pemirsa. Jadi kalau kita masuk di restoran ini unik banget. Datang itu nggak langsung ditawari menu ya Pak ya, tapi langsung ditujukan ke Pawon. Dan di Pawon itu ada tempat masaknya di sana, tempat penyajian menunya juga di sana. Dan menunya ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Termasuk yang unggulan apa ini Pak Satrio dan Budian ini menunya?
Kayaknya semuanya unggulan, Tat. Wah, luar biasa. Insya Allah. Harus dicicip-cicip ini. Alhamdulillah. Yang paling sering favorit lah. Favorit itu mangut panggang, mangut lele, garang asem ayam itu juga Wah. sekarang luar biasa, Tat. Masya Allah. Terus jadi oleh-oleh. Oh, oleh-oleh khas Batang. Khas Batang. Atau khas bawa pawonnya Simbah. Soalnya sih botok telur asin juga, Tat. Masya Gitu. Allah. Alhamdulillah. Berarti memang menu-menu zaman old tadi Zaman old. dikemas secara old juga, Iya. disajikan juga benar-benar di pawonnya. Jadi suasana kita makan itu benar-benar di pawonnya Simbah, pemirsa. Betul. Gitu Kita- Pak Setrio ya. Insya Allah kan dengan konsep masa lalu ini kita mengenang masa lalu ya. Jadi orang-orang itu teringat dulu Pulang ke Simbah. pulang ke Simbah, teringat Oh. orang tua, dan memang banyak kejadian-kejadian pengunjung ke sini itu unik gitu loh Mas ya. Terkait dengan memori-memori yang ada di mereka gitu. Masya Allah. Jadi jangan khawatir pemirsa, walaupun kesannya dari luar itu tempatnya kok kayak sungep ya, terus gelap, tapi insya Allah benar-benar unik gitu ya. Unik, ya. Dan Ramah di belakang juga ada tempat kekiniannya ya Pak Iya, Satrio. betul. Itu tempat untuk apa namanya? Ada kampung milenial Kampung ya. milenial untuk foto-foto di sana. Masya Allah. Iya. Jadi bukan hanya zaman old saja, tapi zaman now, zaman sekarang itu pun juga bisa ke sini. Iya. Ya, area-area yang memang spot tadi untuk selfie. Terus ada juga tadi saya lihat ada apa namanya? Mobil-mobil tua. Iya. Telepon umum itu ada di sini semua. Ada. Dan juga ada menu-menu kekinian. Ada ya. Apa itu Pak Satrio menunya Jadi yang itu disediakan? konsep di belakang itu adalah konsep sebenarnya kota apa namanya? Kampung milenial tadi ya. Kampung luar negeri tahun 60-an gitu Oh. ya. Ya, di situ nanti ada apa jajanan-jajanan itu ya Mi ya? Ya, nanti konsepnya sana kan memang kekinian karena yang datang ke sini kebanyakan kan generasi X, Tat. Jadi usia yang tahun 1990 ke atas itu Yeah. kan mengenang masa lalu. Nah, yang anak-anak milenial ini ke sini ini, Tat, masih jadi PR kita. Anak-anak milenial tuh makanan zaman awal itu sudah Kurang diminati. agak-agak asing. Masya Allah. Berarti ini marketnya double nih. Double. Zaman old dan zaman now. Masya Buka, Allah. marketnya terbuka alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang kalau untuk keluarga ini cocok banget loh Pak Satrio. Iya, alhamdulillah. Iya, apalagi keluarga zaman old kan anaknya kalau diajak mungkin oh di sana ada loh kampung Iya. milenialnya. Nah, ini jadi pengen gitu. Iya. Iya. Masya Bang, yang Allah. datang rata-rata keluarga. Biasanya mereka datang sekeluarga, kemudian mengajak orang tuanya, mengajak buliknya. Mengajak putranya, saudaranya Betul, itu pelanggan kami juga. seperti itu. Dan banyak juga yang dari luar kota? hampir 70%. Masya Itu Allah. dari luar kota. Jawa Tengah atau Jawa Barat, Jakarta atau Jawa Timur? Bahkan Biasanya. Seluruh beberapa Indonesia komunitas-komunitas yang ada di Jakarta tuh pada datang, Wah, Tat. Masya Allah. Berarti sudah terkenal di Jakarta nih. Jadi sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang saat ini berada di Jakarta, mungkin malah udah tahu duluan nih sebelum kita tayang. Masya Allah. Nah, boleh tahu nggak ini menu-menu tadi yang disampaikan itu harganya gimana nih? Nah, Harganya bersahabat, Tat. Masya Allah. Bisa disebutin nggak garang asam tadi berapa Bu Dian? Garang asem itu 23.000. Wow, itu satu paket ya? Satu tum itu ya, Tat. Satu bungkus yang isinya ayam. Beberapa potong ayam ya? Hampir 3 potong ayam itu. Terus kalau botok telur asin itu 11.000. Wah, Mangut itu hanya 7.000, Tat. Masya Nah, Allah. itu, Nih, jadi harga pantas bersahabat. orang Jakarta banyak kesini karena harganya ini benar-benar jauh, pemirsa. Iya. Kalau di Jakarta mungkin kalau mangut bisa sampai belasan ribu, Iya, Pak. betul. Atau kalau di sana beli satu, di sini dapat dua gitu. Iya. Masya Allah, ini benar-benar rekomendasi banget kalau bagi sobat pemirsa Islamicpreneur TV. Dan ini nih yang paling penting nih, karena tayangan ini kan khusus untuk pengusaha, orang yang ingin berwirausaha nih Bu Dian sama Pak Satrio. Nah, ada nggak sih tips-tips untuk pemirsa nih gimana cara membuka usaha bisnis? Karena kan Pak Satrio dan Bu Dian ini bisnisnya nggak hanya satu ya, Iya. ada yang lainnya juga pemirsa. Nah, silakan Bu Dian dulu dan Pak Satrio. Jadi, kalau untuk pemula, istilahnya untuk membuka usaha, yang pertama intinya di survei dulu, Tat. Survei. Jadi survei dulu, istilahnya pangsa-pangsarnya seperti apa yang akan
dibuka itu. Misalnya kayak Pawone Simbah ini, pangsa pasarnya itu kita nanti mau kemana? Kalau istilahnya kita sudah mengkonsep kayak Pawone Simbah gini, pangsa pasarnya juga nanti juga yang generasi X tadi, menu-menunya juga harus diimbangi ke yang kesukaan generasi X, jadi menu-menu zaman kuno yang itu flashback nostalgia gitu. Itu survei dulu yang pertama, survei dari tempatnya, kita mau akan bikin seperti apa, terus dari makanannya itu nanti juga istilahnya disurvei mana-mana saja makanan favorit yang zaman old itu apa aja untuk mengusung apa namanya konsep ini. Yang kedua itu nanti yang perlu diperhatikan juga nanti pemasaran. Pemasaran itu penting sekali. Jadi kalau misalkan kita sudah mengkonsep sesuatu usaha, sudah disurvei, sudah ditoto konsepnya, pemasarannya juga akan seperti apa itu harus di-planningkan dari awal. Kalau sudah survei konsepnya ini sudah bagus, pemasarannya sudah bagus, sudah mengena, nanti akan di dalam usaha ini pasti nanti akan itu ya istilahnya di manajemen itu harus kuat juga. Yang pertama manajemen keuangan dan manajemen SDM ini penting sekali. Nanti keuangan itu benar-benar harus nanti diperhatikan setelah usaha itu jalan, dan SDM itu juga harus istilahnya dididik SOP-nya setelah usaha ini jalan. Nah, itu kalau keempat ini sudah jalan dan kebal, insya Allah nanti akan jadi usaha yang kuat, insya Allah seperti itu. Wah, Masya Allah. Ada tambahan dari Pak Satrio? Sudah disebutkan semua ini tadi. Wah, luar biasa pemirsa. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bahasa sederhananya ya tadi Budian, kalau ini kan bahasa coaching tadi. Bahasa coaching, bahasa sederhananya keempat elemen tadi adalah yang pertama adalah survei. Ya. Survei dulu dari keseluruhan, apakah pasar ini cocok atau tidak terhadap bisnis yang akan kita lakukan. Dan termasuk survei ini untuk mencari peluang ya. Betul. Mencari peluang gitu. Lalu yang kedua tadi konsep ya. Konsep daripada peluang yang akan kita jalankan atau bisnis yang akan kita jalankan. Yang ketiga ini marketing tadi ya. Marketing, pemasaran. Kira-kira masuk nggak dari sisi price gitu ya, harga dan sebagainya. Lalu yang keempat tadi manajemen ya, SDM dan keuangan. Nah ini penting sekali sobat pemirsa Islamic Partner TV. Dan banyak sekali pebisnis bahkan yang besar sekalipun itu cash flow-nya juga berantakan. Karena mereka tidak paham tentang bagaimana memanajemen SDM, memanajemen keuangan. Padahal ini penting untuk sebuah perusahaan. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Dan yang paling menarik nih Bu Dian, tadi saya dengar bisik-bisik nih sebelum kita syuting nih. Ternyata di Kampung Jawa Pawone Simbah ini juga ada bahasanya itu SPM ya, Sekolah Pengusaha Muslim atau apa tadi disebutnya itu. Silakan Pak Satrio, bisa dijelaskan apa itu? Yaitu ini saya tambah sedikit tadi yang kaitannya dengan usaha tadi, bahwa apa yang saya pakai saya itu betul ya tadi, karena kita sudah mulai dari usaha yang skala gerobakan, dari gerobak sampai ke toko sampai ke rumah makan ini. Jadi kami mulai dari usaha yang paling kecil sekalipun, manajemen 4 elemen tadi itu kita terapkan. Gitu. Kemudian terkait dengan sekolah wirausaha tadi, ya alhamdulillah ini kami dengan teman-teman termasuk Ustadz ya, selaku mentor, kita bareng-bareng dengan Ustadz Soleh juga dari Batang. Kita pengen ya bareng-bareng dengan teman-teman di luar wirausaha untuk bareng-bareng kita menyatukan visi misi bagaimana kita nanti untuk maju bareng jalan usaha kita sesuai syariah gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Selain SPM ada juga ya? Bisnis, sekolah bisnis tidak ada UKM tadi. Oh, UKM. Alhamdulillah kita juga bina UKM yang ada di Batang Kalongan. Untuk bersinergi
Dan ini menarik sekali ya. Jadi manfaat sekali tempatnya ya. Bukan hanya sekedar untuk bisnis, tapi untuk mengedukasi orang-orang yang mau bisnis ataupun orang-orang yang bisnis dia mau mengkonvert ke syariah. Wah, luar biasa nih. Ini luar biasa sekali. Nah, tadi kembali ke gerobakan ya. Memang di awal sebelum usaha Pawonnya Simbah itu ada usaha apa Pak Setrio? Nah, ini Tadi Ustadz ngicipi ya Tat, krepes tadi. Itu krepes Tat, itu usaha recehan yang alhamdulillah sekarang saya franchise-kan sudah sampai 73 gerai. Masya Allah, krepes ya? Krepes, usaha recehan hanya 2.500. Alhamdulillah berjalannya waktu berbagi usaha kita dengan kemitraan itu kita berbagi usaha itu sampai 73 gerobak. Wah, Masya Allah. Ini krepes ini leker ya? Bahasa sederhananya leker ya. Nah, jadi sobat pemirsa jangan bingung krepes itu apa, krepes itu leker. Di sini ada ya Tat nanti Tat. Wah, jadi tadi sudah nyoba. Wah, ada nyoba. Dan itu luar biasanya Tat. Kita alhamdulillah 2014 sebenarnya. Kita berangkat haji dari jualan krepes Tat. Masya Allah. Sejak tahun berapa itu Budian usaha krepes tuh? 2013. 2012. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Dari 2012 usaha awalnya adalah gerobakan. Ini dikelola sama Budian sendiri. Wah, karena Pak Satrio kan sibuk kerja. Saya yang mendorong gerobaknya Tat. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini pasangan pengusaha yang luar biasa ya sobat pemirsa. Jadi jangan salah, kalau kita ingin sukses dan ingin meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus butuh perjuangan. Tanpa perjuangan semua itu mustahil. Ya, dan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Memang selain ridha Allah, memang antara suami dan istri, keluarga itu memang harus chemistry-nya saling support ya. Masya Allah, luar biasa. Wah, mudah-mudahan bertambah terus nih usahanya. Amin. Dan berkah juga bisa bermanfaat bagi umat ya. Dan SPM-nya jalan, terus membina UMKM-nya semakin luas lagi. Dan Masya Allah, sobat pemirsa, ini tayangan yang spesial. Dan hari ini kami tim IPTV ditemani oleh tim yang lain, Arkom Picture dan juga Kajian Semarang TV. Alhamdulillah semuanya ada di sini nih hari ini. Dan semuanya bisa mendukung kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi nih Pak. Terima kasih banyak waktunya Ibu Dian, waktunya juga untuk bisa hadir di tayangan kami. Mudah-mudahan nanti selalu tumbuh bersama-sama. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Dan demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like dan share seluas-luasnya. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.